Masih dalam dialog khusus dengan topik penanggulangan rabies berbasis keluarga dengan 3 narasumber yang begitu luar biasa hari ini. Nah, menjawab pertanyaan yang tertunda tadi, karena memang semangat menggebu-gebu kita ini untuk mensosialisasikan tentang rabies memang sangat penting sekali. Nah, kalau saya punya hewan peliharaan, apakah saya harus melakukan vaksin rabies untuk hewan peliharaan saya secara berkala dengan cara apa? Apakah saya harus datang kemana atau ada tim yang datang ke rumah saya nih, Pak? Izin Bunda. Jadi untuk vaksin rabies sebetulnya kita sudah membentuk posko-posko rabies yang ada di 9 kabupaten kota ya di Bali ini gitu loh. Termasuk di provinsi ada poskonya kita. Poskonya kita adalah di Dinas Pertanian. Tadi pagi Bunda ada bule 3 orang tadi membawa anjing ke Dinas Pertanian. Itu sudah kita tangani, sudah kita vaksin. Nah, itulah harapan kita Bunda, kesadaran masyarakat. Karena vaksin kita itu ready, setiap hari ada. Untuk ketersediaan vaksin kita, sampai saat ini vaksin kita masih ada sekitar 120.000 dosis. Oh, masih banyak. Betul. Yang sekarang yang ready, yang siap untuk dipakai. Di bulan Februari ini kita mendapatkan bantuan, tadi pagi sudah telepon dari PKH, Peternakan dan Kesehatan Pusat, kita akan dikasih bantuan lagi 30.000 dosis di Februari ini. Dan sedangkan di bulan April nanti kita mendapatkan vaksin lagi, ini khusus pengadaan ini. Dari Pemprov Bali melakukan pengadaan itu sekitar 480.000 dosis. Itu kesediaan vaksin kita. Sebenarnya kan cukup ya. Cukup banget Bunda, cukup banget. Dari jumlah atau populasi anjing sekarang yang 620.000. Makanya partisipasi keluarga yang memelihara anjing itu partisipasi aktifnya sangat diharapkan. Itu tinggal datang ke Dinas Pertanian atau posko-posko rabies, cegrus, disuntik. Itu masaknya berapa lama? Gratis. Tinggal datang kita vaksin, gratis. Masa sudah gratis nggak mau, apalagi suruh dibayar. Betul. Jadi ini sebenarnya sudah gratis, jadi kita nggak perlu lagi untuk memikirkan tentang biaya, karena ini untuk juga keselamatan kita bersama. Jadi tidak perlu khawatir lagi tentang vaksin, karena ini sudah disediakan oleh pemerintah, tinggal datang saja ke Dinas Kesehatan ataupun ke posko-posko lainnya. Nah, kalau kita berbicara tentang rabies di Pulau Dewata Bali ini, apakah ada zona merah tentang rabies ini, dan jika ada mungkin boleh disebutkan daerah-daerah mana saja? Yang termasuk zona merah itu ada 3 kabupaten. Tadi sudah kita sebutkan, Jembrane, Buleleng, dan Karangasem. Jembrane, Buleleng, dan Karangasem. Tetapi Buleleng vaksinasinya tertinggi. Tertinggi ya? Sudah 99%. Tinggal lagi 1% aja sudah selesai. Dan tinggal memicu lagi kabupaten lain. Nah, saya minta bagi kabupaten-kabupaten lain, kenapa tidak bisa gitu loh, seperti yang di Buleleng itu. Benar. Seperti itu. Apakah vaksinnya Bapak yang di Pertanian Provinsi sudah didistribusikan ke sudah, kabupaten itu? Sudah. Kesiapan vaksin yang ada di kabupaten itu sudah lengkap banget. Sudah cukup banget itu. Berarti tidak akan ada sampai dari kabupaten-kabupaten itu kekurangan terhadap vaksin rabies ini. Malah yang kita takutkan kalau keluarga-keluarga tidak berpartisipasi aktif, jangan sampai vaksin yang ada mubasir lalu kedaluarsa, nggak bisa kita pakai. Ayo buruan, pakai Bunda. Kalau Bunda, kalau kita lihat di 2023, apakah ada kegiatan ataupun sosialisasi yang belum terrealisasi di tahun 2022 dan ingin dikembangkan lagi di 2023 untuk keluarga-keluarga yang ada di Bali untuk lebih peka lagi, lebih sadar lagi tentang virus rabies ini, Bunda? Kalau yang rabies ini khusus Ibu memulai baru saja. Kalau yang 2022 Ibu selalu apa yang lagi viral, apa yang perlu disosialisasikan sudah berjalan semuanya. Tapi begitu 4 bulan yang lalu berhasil kita. Iya, stunting juga kan sudah turun ya dari 10 sekian menjadi 8, bahkan nanti akan menjadi 3 dan bisa stunting itu 0. Begitu juga dengan rabies. Nah, sosialisasi ini penting. Satu-satunya jalan yang bisa dilakukan oleh PKK adalah partisipasinya di sosialisasi. Makanya sangat dekat kita dengan media-media sosial, elektronik, kemudian media cetak, online dan lain sebagainya. Jadi Ibu harapkan, jadi vaksin sudah tersedia, kemudian kita sudah diberikan gratis,
tinggal bawa ke sana. Jangan sampai vaksin gratis, lalu petugas datang ke rumah, terlalu manja hidup kita. Ya, iya, jadi Kadang-kadang betul. itu terjadi, Bunda. Itu yang menyebabkan jadi terhambat. Pemerintah udah semangat, masyarakat lebih semangat lagi. Mau pelihara hewan, ya memang harus dirawat. Jadi tidak hanya diberikan makanan yang mahal-mahal, jangan hanya dibawa ke salon, jaga kesehatannya, ya kan? Bawa vaksin, jangan takut vaksin. Itu ke salon aja mahal biayanya, apalagi kalau beli vaksin mestinya dia harus sehat luar dan dalamnya, kan Betul begitu. sekali. Jadi memang keluarga ini juga salah satu jembatan yang paling tepat untuk bisa mensosialisasikan. Kadang-kadang anak-anak suka tapi nggak tahu cara merawatnya, Betul, bagaimana betul. metode yang tepat. Betul Nggih. seperti itu Bunda ya? Iya, karenanya sekarang Niki kalau disiarkan berapa ribu penonton iNews, berapa juta penonton iNews, itu harus berlipat jadinya informasinya. Benar. Itu kan makanya cari iNews yang memberikan informasi yang tepat guna untuk Terima kasih kepentingan banyak masyarakat. ya. Betul, Iklan benar. masuk nih. Dan tentunya pemirsa kita juga harus tahu, mungkin dokter bisa bantu menjelaskan dari data. Untuk pasien yang terkena virus rabies ini lebih banyak dari manusia ke manusianya ataukah dari gigitan hewan liar ini ke manusia? Mungkin boleh dijelaskan biar teman-teman ataupun penonton iNews Bali juga mengetahui lebih jelas, tidak hanya dari binatang saja, manusia juga bisa menularkan gitu. Ya. Iya, terima kasih. Untuk penularan rabies ke manusia, saat ini memang paling banyak tuh dari hewan. Hewan ya. Dari hewan. Dan paling banyak lagi dari anjing. Dari anjing. Ada 3 yang paling populer lah di Indonesia ya. Anjing, kucing, dan kera. 92% dari Yang gigit binatang anjing. lain apa nggak bisa, Dok? Sebenarnya Macam bisa, kerbau. ada Bisa. kelelawar, ada Sapi, kalau kelelawar. tapi sangat-sangat jarang. Jarang. beliau. Persentasenya sangat kecil gitu Kecil ya. sekali. Karena mereka termasuk binatang yang nggak suka menggigit. Ya. Iya, betul. Dia menanduknya. Dan kebetulan juga binatang tersebut tidak makan bekas makanan yang Iya. disisa dari manusia gitu ya. Yang penularan dari manusia ke manusia itu hanya di luar negeri pernah tercatat ada pasien rabies yang menggigit apa keluarga apa susternya itu kena rabies. Terus ada juga dari manusia ke manusia lewat jilatan mukosa mulut misalnya itu ada juga. Dan yang juga ada transplantasi organ itu bisa menularkan rabies. Ya terkait juga vaksin ya, persediaan. Tadi kan Pak Kadis menjelaskan tentang vaksin untuk hewannya, untuk anjingnya. Kalau di manusia ada juga vaksin vaksin anti rabies yang PAR, itu ketersediaannya kan sudah cukup juga untuk di Bali. Karena kita juga akan di backup dari Kemenkes juga. Makanya dengan adanya ketersediaan vaksin yang cukup, mohon kalau ada masyarakat yang kena gigitan setelah penanganannya dari mencuci bersih, lakukanlah vaksinasi PAR biar selamat, adanya tidak ada lagi kasus kematian, itu yang paling penting. Tidak ada lagi kasus kematian karena rabies di Bali. Dok, biasanya kalau manusia itu dia gigit dulu baru kita kasih PAR, atau kita belum kita ini siapa tahu nanti suatu saat digigit anjing kita vaksin aja dulu Ya, gitu. bisa Baiknya juga. gimana, Dok? Iya Bunda. Sebenarnya untuk vaksinasi PAR untuk manusia bisa juga untuk pencegahan. Jadi biasanya itu lakukan untuk dokter hewan yang sering bercengkerama dengan anjing, atau orang-orang yang mau datangi daerah-daerah endemis itu bisa divaksinasi PAR juga. Itu 2 kali, tapi 2 kali aja cukup. Pertama dan hari ketiga itu untuk pencegahan. Dan bisa juga nanti tuh untuk booster juga yang mereka yang sering berkecimpung bercengkerama dengan anjing, dengan binatang berapenas yang berpotensi menularkan rabies, bisa juga di booster seperti COVID ya. COVID juga. Itu ada. Tapi saat ini program kita hanya untuk masyarakat sudah yang kena tergigit. gigitan. Itu yang kita Kalau anjingnya maksimalkan. itu apa seperti manusia harus 4 kali gitu, Pak Ah, Kadis? kalau vaksinasi untuk anjing, Nggih. setiap tahun kita vaksin. Oh, setahun Setiap sekali. Setahun sekali kita Oke. vaksin itu, karena dalam setahun itu sudah terjadi pengurangan atau lemah vaksinnya. Vaksin yang kita masukkan itu sudah melemah, sudah Oke, melemah. berarti memang harus tetap harus dilakukan setiap secara tahun. berkala seperti Secara itu ya. berkala setiap Baik. tahun. Baik, Dok, mungkin saya juga ada pertanyaan terfikir dari jawaban dokter. Kasus itu semakin banyak, kemudian tingkat kematian cukup tinggi. Apakah ini terjadi telat penanganan dari pasien tersebut, ataukah ada hal lain yang menyebabkan kenapa itu sampai berakhir dengan kematian? Apakah itu tindakan medis yang masih kurang, ataukah dari manusianya yang nggak apa-apa, ini cuma gigitan biasa? Lalai gitu ya, betul. lalai. Apakah itu Lalai. yang terjadi selama ini di masa-masa ini? Lalai. Iya. Jadi dari data yang kemarin ada 22 kasus yang meninggal,
tadi awal Bunda juga belum menyampaikan, memang ada sebaiknya ada kelalaian juga dari masyarakat yang kena gigitan anjing, jadi menganggap pertama digigit oleh anjing peliharaannya, yang kedua gigitnya kecil, jadi tidak sempat deh, ada yang tidak ingin dibawa ke Ini cuma digores Iya, kok, itu kan betul. anjing saya. hal yang betul, jadi sepele. enggak. Jadi diabaikan, PAR itu diabaikan, vaksin anti rabies itu diabaikan. Setelah itu kita datang waktu 2 bulannya datang berobat sudah dalam kondisi gejala klinis sudah Parah. timbul. Jadi itu yang tidak bisa tertolong. Jadi itu juga Bunda, kita udah ada peranan, jangan lupa Bunda, untuk di Bali Sistemnya ya, sistemnya ada polanya. peranan di Bali. Nah, itu masuk kan ke dijelaskan. aturan ke desa adat Iya ya. betul. untuk Jadi kita penanganannya. intinya kita mencegah, Betul, karena penyakit ini bisa tercegah, betul. jangan sampai fatal. Berarti sebenarnya ini semua bisa dicegah, dan kalau memang kita merasa ada punya hewan peliharaan, tidak ada salahnya kita juga melakukan vaksin. Vaksin, Dan jika memang kita contohnya. juga sudah ada kena goresan, gigitan, itu juga lebih baik menyelamatkan diri kita dan orang sekitar. Kita juga harus datang ke posko-posko terdekat, Betul. ataupun kita juga bisa datang ke dokter atau ke rumah sakit untuk iya. mendapatkan penanganan yang Betul. khusus gitu ya. Iya. Baik, pemirsa, obrolan kita akan tetap kita lanjutkan karena semakin lama semakin panas obrolan kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di iNews Bali.